Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah, kembali kita melanjutkan kajian kita dalam buku yang berjudul Panduan Lengkap Nikah dari A sampai Z. Kita sampai pada hak-hak istri, yaitu diberi nafkah. Kita telah bacakan dalil-dalil baik dari ayat-ayat Al-Quran maupun hadis-hadis Nabi SAW tentang perintah dan keutamaan memberi nafkah. Dan bahkan karena besarnya hak istri untuk diberi nafkah, jika suami bersifat bakhil atau kikir dan tidak memberikan nafkah wajib kepada istri dan anak-anaknya, maka istri boleh mengambil sendiri tanpa sepengetahuan suaminya, sekedar kebutuhan untuk makan dan pakaian saja, bukan untuk disimpan. Dari Aisyah radhiyallahu anha yang menuturkan, Hindun binti Utbah berkata, "Wahai Rasulullah, Abu Sufyan adalah pria yang kikir. Ia tidak memberikan nafkah yang mencukupi keperluanku dan anak-anakku, kecuali bila aku mengambil darinya tanpa sepengetahuannya." Maka beliau bersabda, "Khudhi ma yakfiki wa waladaki bil ma'ruf." Ambillah apa yang dapat mencukupimu dan anakmu dengan cara yang ma'ruf. Jadi dalam kondisi suami sangat pelit, tidak memberikan kecukupan nafkah sebagaimana uruf masyarakat, bagaimana adat istiadat seorang suami memberikan nafkah kepada istri, maka jika suami menahan hak istrinya baik keseluruhan maupun sebahagiannya, maka istri diperbolehkan mengambil tanpa sepengetahuan suami, karena itu memang merupakan hak istri. Dan kecukupan tidaknya ini dilihat dari sebuah masyarakat bagaimana memberikan nafkah kepada istrinya. Karena bisa jadi dalam suatu masyarakat ada kebutuhan, ada suatu barang yang merupakan kebutuhan pokok masyarakat tersebut dan tidak menjadi kebutuhan pokok masyarakat yang lain. Maka ini tentunya dilihat dari bagaimana
adat masyarakat tersebut memberikan nafkah kepada keluarganya. Dalam suatu masyarakat, pendidikan anak-anak itu merupakan suatu keharusan. Di masyarakat yang lain mungkin tidak. Dalam satu masyarakat, uruf memberikan pendidikan anak-anak mungkin hanya cukup sampai SMP, karena memang masyarakat di tempat tersebut tidak membutuhkan pendidikan yang tinggi. Di masyarakat yang lain, memberikan pendidikan kepada anak-anak minimal harus S1. Maka jika suami tidak memberikan pendidikan tersebut, memberikan biaya pendidikan tersebut kepada anak-anaknya, sementara anak-anak di masyarakat tersebut mendapatkannya, maka boleh istri mengambil keperluan anak-anaknya tanpa sepengetahuan suaminya, karena itu memang merupakan kewajiban suami untuk memberikan nafkah kepada anak-anaknya. Ada suatu masyarakat yang mengharuskan memiliki pembantu. Tidak ada rumah kecuali di situ ada pembantu. Maka ini juga merupakan hak istri di daerah tersebut untuk dihadirkan baginya pembantu. Maka sekali lagi ini kembali kepada uruf atau adat istiadat masyarakat setempat. Selama uruf tersebut atau adat istiadat tersebut tidak melanggar syariat, maka suami harus memberikannya. Kita selesai dari pembahasan memberi nafkah. Hak berikutnya yang ke-12, tidak disukai apabila suami memukul istrinya seperti hamba sahaya. Jadi merupakan hak istri itu tidak dipukul seperti dipukulnya budak. Berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari di dalam bab liman yadribuna sama. Tes. Al-Imam Al-Bukhari menyebutkan
di dalam bab liman yadribuna zaujatahum darban syadidan. Liman yadribuna zaujatahum darban syadidan, kepada siapa yang memukul istrinya dengan pukulan yang keras. Dari Abdullah bin Zam'ah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, la yajlidu ahadakum imra'atahu jaldal 'abdi thumma yujami'uha fi akhiril yaum. Tes. La yajlidu ahadakum imra'atahu jaldal 'abdi thumma yujami'uha fi akhiril yaum. Janganlah salah seorang dari kalian mencambuk istrinya seperti mencambuk hamba sahaya, kemudian mencampurinya pada akhir hari. Hukuman hendaklah dengan pukulan ringan yang tidak sampai membuat trauma. Oleh karenanya tidak boleh berlebih-lebihan dalam memukul dan tidak boleh pula menyepelekan hukuman. Yang terbaik adalah tidak menghukum, tetapi jika itu harus dilakukan, maka pukullah dengan pukulan yang ringan, dengan siwak dan sejenisnya. Para ulama sepakat bahwa tidak memukul dan cukup memberikan ancaman adalah yang terbaik. Hal ini berdasarkan apa yang diriwayatkan dari Iyas bin Abdullah bin Abi Dhu'ab. Ia mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tadribu ima Allah, janganlah kalian memukul wanita hamba Allah. Lalu Umar ibn Khattab radhiyallahu an datang kepada beliau seraya mengatakan, wahai Rasulullah, kaum wanita durhaka terhadap suaminya. Maka beliau mengizinkan untuk memukul mereka. Kemudian banyak wanita mengunjungi keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semuanya mengeluhkan suami mereka. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, laqad tafa bi ali Muhammadin sab'una imra'atan kulluhunna yashtakina azwajahun wala tajiduna ulaika khiyarakum. 70 wanita lebih telah mengunjungi keluarga Muhammad. Mereka semua mengeluhkan suami mereka, dan kalian tidak mendapati mereka sebagai orang-orang yang terbaik di antara kalian. Al-Baghawi rahimahullah berkata, hadis ini berisi dalil bahwa memukul wanita karena menolak hak-hak pernikahan adalah mubah. Kemudian kronologi sunnah berhadapan dengan Al-Quran berkenaan dengan memukul mengandung kemungkinan bahwa larangan Nabi SAW memukul mereka berlaku sebelum turunnya ayat ini. Kemudian ketika kaum wanita berbuat durhaka, maka diizinkan untuk memukul mereka, dan turun ayat Al-Quran yang menyelarasinya. Lalu ketika mereka berlebih-lebihan dalam memukul, maka beliau mengabarkan bahwa kendati pun memukul itu dibolehkan karena keburukan akhlak mereka, tapi tabah dan bersabar atas keburukan akhlak mereka serta tidak memukul mereka adalah lebih utama dan lebih baik. Penjelasan ini diceritakan dari Imam Asy-Syafi'i dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Ia menuturkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah memukul dengan tangan beliau seorang wanita pun atau pembantunya. Beliau tidak pernah memukul sekalipun kecuali bila berjihad di jalan Allah. Dari Luqait bin Sabirah bahwa ia datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam lalu mengatakan, wahai Rasulullah, aku mempunyai seorang istri yang berlisan buruk. Beliau berkata, ceraikanlah.
aku katakan aku mempunyai anak darinya dan dia mempunyai sahabat. Beliau berkata, perintahkan kepadanya, yakni nasihatilah, jika dalam dirinya ada kebaikan maka dia akan menerimanya. Oleh karenanya janganlah memukul istrimu sebagaimana engkau memukul hamba sahayamu. Hadis ini berisi isyarat lembut tentang bolehnya memukul setelah tidak mau lagi menerima nasihat, tetapi syarat pukulan itu tidak melukai sebagaimana telah kami sebutkan. Jadi di sini ada dalil-dalil yang melarang memukul dan membolehkan untuk memukul. Tatkala dibolehkan memukul, sebagian para lelaki di zaman Nabi SAW berlebih-lebihan dalam melakukannya, maka syariat kita memberikan ketentuan ketat. Dibolehkan memukul dengan syarat darban ghaira mubarrihin, pukulan yang tidak membuat luka, terlebih membuat cacat. Maksudnya luka fisik, kalau luka batin jelas. Ini syarat dalam memukul. Dan pukulan ini adalah langkah terakhir. Ketika langkah-langkah sebelumnya sudah dilakukan. Yang pertama yaitu menasihati dengan lemah lembut. Kemudian memberikan ancaman. Ancaman apapun yang bisa membuat wanita itu jera. Ancaman tidak akan dibelikan baju lebaran misalnya. Ancaman tidak akan difasilitasi untuk mudik ke orang tuanya. Ancaman untuk dimadu misalnya. Sebenarnya kita tidak ingin, tapi dia baru bisa berhenti kalau mau dikasih madu. Kalau diracun dia enggak takut. Yang paling takut dia dimadu. Maka ancaman-ancaman seperti ini apabila efektif dan membuat seorang wanita mau melaksanakan kewajibannya sebagai istri, atau bahkan menyadarkan dia melaksanakan kewajibannya sebagai seorang muslimah, karena mendidik istri baik ketaatannya kepada Allah maupun ketaatannya kepada suami itu adalah kewajiban suami. Ketika istri misalnya bermalas-malasan dalam mengerjakan sholat atau memakai hijab yang syar'i, atau dia selalu membangkang terhadap perintah suami padahal perintah tersebut tidak melanggar aturan syariat, maka boleh bagi suami untuk memberikan ancaman setelah tidak mempan diberi nasihat. Diancam pun tetap kebal. Dia tidak takut dengan ancaman. Diancam untuk dimadu, dia enggak takut. Karena dia tahu suaminya tidak bakal mampu. Satu saja ngos-ngosan, apalagi nambah. Dia tidak takut. Maka tahapan berikutnya adalah wahjuruhunna fil madaji'. Hendaklah kalian diamkan para wanita, istri-istri kalian di ranjang mereka, yaitu didiamkan, tidak diajak bicara. Tentunya ini akan sangat menyakitkan perempuan, terutama yang melakukannya adalah sosok suami yang romantis. Tapi kalau sosok suami yang cuek, maka enggak ada pengaruh. Pengaruh mencuekin istri karena pada asalnya suaminya cuek. Jadi
ayat ini mengisyaratkan bahwa suami itu harus dekat dengan istri. Dia mendengarkan curhatan istri, cerita istri yang mungkin kebanyakan cerita tersebut tidak ada manfaatnya untuk suami. Harga cabai yang naik, harga kebutuhan pokok yang naik, yang mungkin suami tidak terlalu berkepentingan. Karena berapapun harga cabai, suami akan memberikan nafkah untuk membeli cabai. Jadi tidak terlalu berkepentingan. Tapi namanya wanita itu suka cerita. Tatkala suami dia setia mendengar cerita istri, kemudian ketika suaminya marah, kemudian dia mendiamkan, tidak perhatian lagi, berbeda sikapnya kepada istri, maka pasti istri akan tertekan. Tapi kalau suami sehari-harinya memang cuek, sibuk dengan HP-nya, sibuk dengan kawan-kawannya, tidak pernah perhatian kepada istrinya, maka metode wahjuruhunna fil madaji' untuk mendiamkan para istri, maka ini tidak memiliki efek. Jadi ayat ini mengisyaratkan bahwa pada asalnya suami itu memperhatikan istri. Maka di antara metode mendidik istri agar dia jera atau berhenti dari perbuatan yang tercela adalah dengan mendiamkannya. Jika didiamkan masih belum berhenti juga dari perbuatan yang tercela, maka barulah dalam kondisi seperti ini suami boleh memukul dengan pukulan yang tidak membuat luka fisik, apalagi membuat cacat. Para ulama mengatakan yaitu semisal memukul dengan batang siwak, maka ini tidak akan membuat luka. Dan juga dipilih bagian tubuh yang paling kuat untuk menerima pukulan, ya, tidak memukul di wajah, ya, karena akan membekas di wajah, tapi bisa di paha, di pantat atau telapak kaki. Ini tidak akan membuat luka, apalagi membuat cacat. Yang ke-13 di antara hak istri adalah suami setia kepadanya sepeninggalnya. Yang dimaksud setia di sini adalah tidak melupakannya, bukan untuk tidak nikah lagi, yaitu tidak melupakannya, melupakan kebaikan-kebaikan istri meskipun sudah meninggal. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah membuat contoh paling luhur tentang kesetiaan kepada istri setelah kematiannya. Diberitakan bahwa beliau memuji Ummul Mukminin Khadijah radhiyallahu anha, melebihkannya atas seluruh ummahatul mukminin dan sangat memuliakannya, sehingga Aisyah radhiyallahu anha pernah mengatakan, "Aku tidak cemburu kepada seorang wanita pun sebagaimana aku cemburu kepada Khadijah." Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha menuturkan, apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebut Khadijah, maka beliau tidak bosan memuji dan memintakan ampunan untuknya, yaitu beristighfar untuk Khadijah. Suatu hari beliau menyebutnya sehingga aku cemburu. Lalu aku katakan, Allah telah menggantikan bagimu dari wanita tua itu. Maksudnya di sisi Rasulullah sudah ada wanita yang jauh lebih muda, yaitu Aisyah radhiyallahu anha. Kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih mengenang Khadijah radhiyallahu anha? Maka apa yang terjadi? Kata Aisyah, aku melihat beliau sangat marah sehingga aku menyesal dalam hatiku, dan aku berkata dalam hatiku, ya Allah, jika engkau sirnakan kemurkaan Rasulmu terhadapku, maka aku tidak akan kembali menyebutnya dengan keburukan.
Ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengetahui penyesalanku, beliau bersabda, bagaimana bisa engkau mengatakan hal itu? Demi Allah, dia telah beriman kepadaku ketika manusia mendustakanku. Ia memberikan tempat bagiku ketika manusia menolakku. Aku dikaruniai anak darinya, sedangkan aku tidak mendapatkan dari kalian. Kemudian beliau pergi dan pulang kepadaku dengan menyebutnya selama sebulan. Juga dari Aisyah radhiyallahu anha, ia menuturkan, seorang wanita tua datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam saat beliau di sisiku. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya, siapa engkau? Ia menjawab, aku Juthamah al-Muzaniyah. Beliau berkata, bahkan engkau adalah Hussanah al-Muzaniyah. Jadi nama yang mengandung arti buruk itu diganti oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang mana Hussanah ini adalah sahabat karib Khadijah dahulu. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, bagaimana kalian? Bagaimana keadaan kalian? Bagaimana kalian setelah berpisah dengan kami? Ia mengatakan, dalam keadaan baik. Ayah dan ibuku sebagai tebusanmu wahai Rasulullah. Ketika ia keluar, aku mengatakan, wahai Rasulullah, engkau menyambut wanita tua ini dengan penyambutan sedemikian. Beliau menjawab, ia pernah datang kepada kami semasa Khadijah masih hidup, dan sesungguhnya kesetiaan yang baik adalah bagian dari keimanan. Jadi wanita ini ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam belum hijrah ke Madinah, semasa hidup Khadijah radhiyallahu anha, dia adalah sahabat karib Khadijah radhiyallahu anha. Maka ketika Fathu Makkah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang di Makkah, datanglah wanita ini menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghormati wanita ini karena dia adalah sahabat karib istrinya. Kemudian pada akhir hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, sesungguhnya kesetiaan yang baik adalah bagian dari keimanan. Maka ini juga merupakan salah satu cara ketika kita ingin berbakti kepada kedua orang tua kita setelah sepeninggal kita. Dan ini disebutkan di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagaimana seorang muslim berbakti kepada kedua orang tuanya setelah sepeninggalnya. Yang pertama adalah dengan mendoakannya. Kemudian yang kedua, menjalin tali silaturahim, karib kerabat yang mana kita memiliki hubungan dengan mereka tiada lain adalah karena kedua orang tua kita. Kemudian yang ketiga adalah dengan menjalin hubungan baik sahabat-sahabat kedua orang tua kita. Ketika kita mengetahui sahabat-sahabat karib orang tua kita, dan tentunya kita pasti mengenalnya ya, karena mungkin orang tersebut sering berkunjung ke tempat kita semasa hidup orang tua kita, atau bahkan orang tua kita, bahkan kita pernah diajak berkunjung kepada orang tersebut. Maka dengan tetap menjaga hubungan baik dengan sahabat-sahabat orang tua kita setelah orang tua kita meninggal, maka itu juga merupakan bentuk bakti kita kepada kedua orang tua kita. Kita lanjutkan. Imam Muslim meriwayatkan dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, ia menuturkan, aku tidak merasa cemburu kepada istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam kecuali terhadap Khadijah, padahal aku tidak pernah bertemu dengannya. Ia melanjutkan, jika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyembelih kambing, maka beliau mengatakan, kirimlah daging kambing ini kepada teman-teman Khadijah.
ia melanjutkan, suatu hari aku membuat beliau marah karena aku mengatakan dengan keheranan, Khadijah. Maka Rasulullah SAW berkata, sesungguhnya aku telah dikaruniai cintanya. Ini merupakan bentuk kesetiaan Rasulullah SAW terhadap istri pertamanya, yaitu Khadijah. Dan benarlah pepatah Arab bahwasanya innamal hubbu al-hubbul awal, sesungguhnya cinta itu adalah cinta yang pertama. Cinta pertama itu tidak akan pernah terlupakan. Kemudian kita akan bacakan hadis yang sangat panjang yang menyebutkan tipe atau karakter-karakter para suami. Maka termasuk yang mana kita dari 11 karakter yang disebutkan oleh para wanita. Ini adalah gambaran tentang pergaulan secara ma'ruf, kelembutan dan berbicara bersama istri dalam perkara-perkara yang mubah. Belajar untuk bersabar terhadap istri dan menyimak apa yang mereka ceritakan selama tidak menyelisihi syariat. Hadis berikut ini masuk dalam kategori dan pergaulilah mereka dengan cara yang ma'ruf. Dan karena panjangnya hadis ini, maka penulis sengaja meletakkannya di akhir bab. Al-Imam Al-Bukhari meriwayatkan dalam sahihnya bab bergaul dengan baik terhadap keluarga, sebuah hadis marfu dari Aisyah radhiyallahu anha. Ia menuturkan, 11 wanita duduk, lalu mereka berjanji untuk tidak menyembunyikan tentang kabar-kabar yang bertalian dengan suami mereka sedikit pun. Jadi masing-masing akan menceritakan karakter-karakter suami-suami mereka. Dan Aisyah menceritakannya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini adalah kejadian wanita-wanita di masa jahiliyah. Dan juga Aisyah tidak menyebutkan siapa wanita-wanita tersebut dan siapa suami-suami tersebut, kecuali wanita dan suami yang terakhir. Dan itu pun karena perbuatan mereka adalah perbuatan terpuji, ya, tidak ada celah padanya, yaitu Abu Zara dan Ummu Zara. Adapun mengenai aib, ini tidak disebutkan. Jadi ini bukan kategori dalam menggibah, ya. Jadi kalau kita mengambil suatu pelajaran dari suatu kejadian yang dilakukan oleh manusia, maka kita juga dapati dalam banyak hadis, kalau itu merupakan aib, maka disebutkan anna rajulan, bahwasanya seorang laki-laki, anna mra'atan, bahwasanya seorang wanita melakukan begini dan begitu. Kalau itu aib, pasti pada sebagian besar, ya, hadis-hadis Nabi SAW itu tidak menyebutkan nama. Maka boleh ketika kita mengambil suatu pelajaran, terutama orang tersebut masih hidup, ya, dan dikenal oleh orang yang kita ajak bicara, maka kita mengambil pelajarannya dengan mengatakan ada seorang berbuat begini kemudian berakibat seperti ini. Maka yang seperti itu boleh untuk mengambil pelajaran. 11 wanita duduk, mereka sepakat semuanya tidak akan menyembunyikan bagaimana perilaku suami-suami mereka. Wanita yang pertama mengatakan, suamiku adalah daging unta jantan. Suamiku adalah daging unta jantan kurus di atas puncak gunung yang tidak mudah didaki dan tidak pula berdaging sehingga mudah berpindah. Dan kalau kita baca hadisnya, ya, ini menunjukkan
ketinggian bahasa, ya, balaghah dari wanita-wanita tersebut. Jadi tidak vulgar dalam mengungkapkannya, tapi dengan menggunakan kiasan, ya. Kosakatanya pun sulit untuk dipahami, apalagi maknanya. Dan kita mengetahui makna tersebut setelah dijelaskan oleh para ulama. Wanita pertama ini menyebutkan suaminya seperti daging onta yang kurus di puncak gunung. Ada yang pernah mendaki gunung? Sulit mendaki gunung. Dia sulit dicapai, tapi setelah dicapai tidak memuaskan, ya. Daging onta yang kurus. Para ulama menyebutkan yang dimaksud ini adalah kemampuan hubungan seks laki-laki ini. Jadi wanita ini menginginkan sesuatu dari suaminya, susah payah membangkitkannya, setelah bangkit hanya sekedar seperti itu. Tapi dia harus mendaki gunung karena untuk mencapainya. Tapi setelah sampai puncak, ya cuman seperti itu. Jadi ini menunjukkan kekecewaan wanita. Jadi sebagai laki-laki, ya, baik yang sudah bersuami maupun yang masih jomblo, ingat ini adalah di antara tujuan terbesar pernikahan adalah hubungan suami istri, hubungan ranjang. Maka hendaknya kita menjaga kualitas alat vital kita. Jangan sampai terganggu apalagi rusak. Maka hal-hal yang bisa menjaga kualitasnya, maka hendaknya kita lakukan. Seperti pola hidup, ya, pola makan harus diperhatikan. Jangan sampai kita mengkonsumsi makanan-makanan yang bisa mengganggu alat vital kita. Karena kalau terjadi sesuatu, yang susah bukan hanya kita, tapi juga pasangan kita. Meskipun wanita itu pemalu dan mungkin tidak berani mengungkapkannya, tapi dia memendam sesuatu. Seperti yang diungkapkan oleh wanita ini, seperti daging onta yang kurus. Dia lapar, harus mendaki gunung. Tapi setelah sampai di puncaknya, bukan daging onta yang gemuk yang dia dapatkan, tapi sesuatu yang tidak membuat selera. Tapi dia harus makan karena tidak ada makanan yang lain. Silahkan adzan dulu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah.
Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Kita lanjutkan. Yang kedua mengatakan, tentang suamiku aku tidak ingin menyebarkan beritanya, sesungguhnya aku khawatir mengatakannya. Jika aku mengingatnya, maka aku akan mengingat urat di wajah dan di perutnya. Wanita ini mengisyaratkan bahwa sangat banyaknya aib yang ada pada suaminya, sehingga dia tidak ingat lagi karena saking banyaknya aib yang ada pada dirinya, kecuali ketika dia melihat amarah dari suaminya, maka dia ingat akan aib-aib suaminya. Maka dia tidak mau menceritakannya karena dia khawatir kalau dia mengingatnya maka akan menyebut semua aibnya. Maka dia cukup memberikan isyarat. Yang ketiga mengatakan, suamiku orang yang berakhlak buruk. Jika aku berbicara, maka aku akan ditalak. Dan jika aku diam, maka aku akan terkatung-katung. Jadi ini apapun yang dilakukan oleh istri salah. Begini salah, begitu salah. Semuanya serba salah. Kalau dia mengkritisi suaminya, memperingatkan suaminya, maka suaminya marah dan bisa jadi dia diceraikan. Tapi kalau diam, dia menjadi terkatung-katung. Ya, namanya perempuan itu suka bicara, tapi kalau dia bicara menyinggung perasaan suaminya. Tapi kalau diam, dia terkatung-katung, jelas dia tidak diceraikan tapi seolah-olah tidak memiliki suami. Tapi kalau dia bicara pasti akan diceraikan. Keadaan seperti ini pun sangat menyiksa seorang istri. Yang keempat, suamiku seperti malam yang tenang, tidak panas, tidak dingin. Tidak ada ketakutan dan tidak membosankan. Yang keempat ini memuji suaminya. Suaminya begitu tenang, begitu lembut, begitu harmonis. Seperti cuaca di pegunungan Tihamah. Jadi ketika malamnya tidak panas, tidak dingin dan tidak membosankan, tidak ada ketakutan, kekhawatiran sama sekali ketika istri tersebut berada di samping suaminya. Maka hendaknya kita berusaha menjadi suami seperti ini. Yang kelima berkata, suamiku apabila ia masuk ia seperti macan kumbang, dan apabila keluar ia seperti singa, dan tidak bertanya tentang apa yang terlihat di dalam rumah. Apa arti dari ucapan wanita yang kelima ini? Ada dua kemungkinan dan ini disebutkan oleh para ulama. Yang pertama, bisa jadi wanita ini memuji suaminya, tapi bisa juga mencela suaminya. Memuji suaminya maknanya suaminya seperti macan kumbang. Artinya suaminya banyak menyetubuhinya. Seperti macan kumbang. Setiap kali melihat istrinya tidak sabar untuk menyetubuhinya. Tentunya ini kebalikan dari lelaki tipe pertama yang seperti daging onta kurus di puncak gunung. Daging onta kurus di puncak gunung, ya. Seperti nasi kucing di puncak gunung, ya. Kalau kita nggak ada daging onta, ya nasi kucing tahu ya. Nasinya sedikit, la yusmin wa la yughni min ju', ya. Tidak membuat gemuk dan juga tidak menghilangkan lapar. Tapi keberadaannya di mana? Di puncak gunung, ya. Hanya itu yang kita punya.
Jadi untuk makannya kita harus mendaki gunung. Setelah sampai puncaknya kita makan 3 suap habis. Begitulah gambaran seorang istri yang memiliki suami yang lemah daya, ya. Tinggal 100 watt. Istrinya sangat kepingin, tapi dia harus membuat berbagai macam cara rayuan dan rangsangan. Setelah didapat, ya cuman seperti itu. Tentunya ini usaha yang sudah maksimal, tapi hasil yang sangat mengecewakan. Adapun tipe suami yang kelima ini seperti macan kumbang di dalam rumah. Sering sekali menggauli istrinya dan tidak sabar, setiap kali melihat istrinya dia selalu menggaulinya. Dan apabila keluar seperti singa. Dia sosok laki-laki yang gagah, laki-laki yang pemberani ketika di luar rumah. Dan apabila masuk rumah tidak bertanya apa yang terjadi dan apa yang terlihat di dalam rumah. Artinya apa? Tidak mudah mengkritik, ya. Tidak kritis kepada istrinya. Jadi cuek saja, apa yang terlihat di rumah dia senantiasa memaklumi, seperti singa, ya. Singa itu ketika singa-singa betina yang ada di sekitarnya melakukan apapun, ya, bahkan bertengkar di antara mereka, singa jantan dia diam saja, ya. Kapan singa jantan ini bertindak? Ketika ada ancaman pada singa-singa betina tersebut, ya, semisal ada pemburu atau yang lainnya, sesuatu yang membahayakan singa betina, baru dia bertindak. Tapi selama tidak mengganggu, ya, bertengkar antar singa betina itu tidak membahayakan, ya. Anak-anak singa berlompat-lompatan bahkan di atas singa tersebut, di atas kepalanya. Singa jantan tetap diam saja, karena itu tidak membahayakan. Jadi segaduh apapun yang terjadi di keluarga singa jantan tetap santai. Tapi kalau ada bahaya dari luar, dia yang pertama menghadapinya. Jadi ini tipe suami yang didambakan oleh setiap wanita, ya. Tidak banyak mengomentari apa yang dilakukan oleh istri di dalam rumah, tapi senantiasa bertanggung jawab, ya. Bertanggung jawab. Jika ada bahaya dari luar, dia yang pertama mengurusinya atau menanganinya. Dan juga apa yang dia berikan kepada keluarganya berupa nafkah, ya, dia tidak peduli digunakan untuk apa oleh istrinya. Jadi dia melaksanakan kewajiban sebagai suami, istrinya menghabiskan untuk apa uang tersebut, dia tidak pernah teliti. Dia baru tahu bahwa uang itu habis setelah istrinya meminta lagi, seperti yang terjadi pada sahabat yang mulia Al-Mughirah ibnu Syu'bah. Namun ungkapan ini bisa jadi juga celaan terhadap suami. Wanita ini mencela suaminya dan mensifatinya bahwa ketika masuk ia seperti macan. Ia tidak mencembuinya sebelum menyenggamainya. Jadi keburukan pada macan kumbang apabila menyetubuhi, menggauli betinanya, itu tidak pakai muqaddimah. Dan para wanita itu tidak suka diperlakukan seperti itu. Dia merasa kalau langsung, maka dia merasa bahwa dia hanya sekedar objek pemuas nafsu. Dia perlu diberi muqaddimah, sanjungan, rayuan. Maka ini bahkan menurut penelitian itu lebih
memuaskan jiwa wanita daripada hubungan seks itu sendiri. Meskipun kedua-duanya ini merupakan kebutuhan baik laki-laki maupun perempuan. Namun pada perempuan ya rayuan, gombalan itu lebih memuaskan daripada hubungan itu sendiri. Jadi wanita itu sangat demen dengan yang namanya gombal. Jadi kalau kita mungkin suatu saat tidak mampu memberikan kenikmatan harta, kasih gombal yang banyak cukup bagi mereka insya Allah. Kemudian makna yang kedua, ketika ia keluar sedangkan istrinya sakit, maka ketika kembali ia tidak bertanya tentang keadaan istrinya kepada anak-anaknya. Inilah keadaan singa ya. Jadi dia cuek dengan kesalahan, tapi dia juga cuek tidak perhatian. Ketika istrinya sakit, ya masuk dia langsung tidur, menguap-nguap saja, tidak perhatian kalau istrinya sedang sakit. Ini tentunya juga menyakitkan bagi istri. Wallahu taala alam bisawab. Insyaallah kita akan lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.